Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di lanjutan serial Atmosfer, di mana kita pada kesempatan kali ini sudah sampai pada serial ketujuh yang membahas terkait dengan kontrol temperatur. Ya. Nah, kontrol temperatur adalah faktor yang menyebabkan temperatur bervariasi dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Pada awal-awal serial sebelumnya ya, kita mengamati bahwa penyebab terpenting dari variasi temperatur itu adalah perbedaan dalam penerimaan radiasi surya, ya. Nah, adanya variasi dalam sudut matahari dan lamanya siang hari yang tergantung pada lintang itu bertanggung jawab atas temperatur hangat yang ada di kawasan tropis dan temperatur yang lebih dingin di lokasi yang mendekati kutub. Nah, tetapi eh, lintang, jadi lintang atau latitude itu bukan satu-satunya kendali temperatur ya. Jadi ada hal-hal lain yang dia mengendalikan adanya perbedaan temperatur di beberapa tempat di bumi ini ya. Di antaranya adalah pemanasan di daratan dan di perairan, kemudian ada ketinggian ya, kemudian posisi geografis, kemudian tutupan awan dan terakhir adalah arus di samudra. Baik, yang pertama adalah pemanasan di daratan dan di perairan itu juga mempengaruhi ya. Jadi daratan, karena daratan itu memanas lebih cepat ke temperatur yang lebih tinggi daripada perairan. Dan daratan juga itu mendingin lebih cepat ke temperatur yang lebih rendah daripada perairan. Nah, apa saja faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya itu pertama adalah eh, panas spesifik dari perairan itu jauh lebih besar daripada di daratan. Apa itu panas spesifik? Itu adalah jumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur dari 1 gram sebuah zat ya sebesar 1 derajat Celcius ya. Jadi jumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram sebuah zat untuk menaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Nah, oleh karena itu maka untuk menaikkan temperaturnya ke jumlah yang sama, air lebih membutuhkan banyak panas daripada daratan yang kuantitasnya sama. Ya, jadi ketika air dan daratan kuantitasnya sama, maka air itu lebih membutuhkan banyak panas daripada daratan untuk menaikkan temperaturnya. Nah, yang kedua adalah permukaan daratan itu bersifat opak. Jadi panas itu hanya diserap di permukaan. Jadi karena opak maka panas diserap hanya di permukaan. Nah, air itu lebih transparan. Air lebih transparan sehingga panasnya bisa masuk ke kedalaman yang lebih dalam. Ya. Yang ketiga, air itu yang dipanaskan
Jika air dipanaskan, itu seringkali bercampur dengan air yang di bawahnya, sehingga distribusi panas melalui massa yang lebih besar lagi. Jadi kalau air dipanaskan, seringkali, seringkali bercampur dengan air yang di bawahnya ya. Jadi tertransfer juga gitu ya. Sehingga distribusi panas melalui massa yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah evaporasi dari tubuh perairan itu lebih besar daripada permukaan daratan. Baik. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi ya. Sebuah ilustrasi bahwa ada dua kota. Yang pertama adalah Vancouver, itu wilayah perairan, dan Winnipeg itu adalah wilayah benua. Vancouver memiliki rentang temperatur tahunan jauh lebih kecil karena pengaruh laut yang kuat dari Samudra Pasifik. Nah, jadi kurva untuk Winnipeg ini mengilustrasikan bahwa dia memiliki interval yang cukup tinggi gitu ya. Jadi ada ekstrim yang lebih besar yang terjadi di lokasi daratan ya. Jadi perbedaannya cukup signifikan seperti itu ya. Jadi ini relatif stabil ya, meskipun ada perubahan tapi sedikit. Nah, yang kedua adalah posisi geografis ya. Posisi geografis ini dia dapat mempengaruhi apa? Temperatur ya. Jadi kontrol temperatur di posisi geografis ini biasanya melibatkan beberapa faktor seperti pegunungan yang bertindak sebagai penghalang bagi pengaruh laut, dan katakanlah suatu tempat menjadi pesisir. Kalau di pesisir itu biasanya menghadap angin atau membelakangi angin. Jadi lokasi-lokasi tertentu dia bisa mempengaruhi temperatur suatu tempat ya. Ini adalah salah satu ilustrasinya ya. Jadi kota New York itu membelakangi arah angin, itu dia variasinya sangat besar, sementara daerah California itu menghadap arah angin, itu cenderung jadi leeward itu membelakangi arah angin. Kemudian ini adalah menghadap arah angin. Ya, jadi ada perbedaan. Sementara di Washington itu Seattle Washington Seattle itu dia lebih dekat ke samudra ya. Sementara di Spokane itu lebih ke arah pegunungan ya. Jadi yang di pegunungan itu lebih besar perubahannya. Yang ketiga adalah ketinggian ya. Jadi ketinggian juga mempengaruhi dari temperatur. Semakin tinggi kita naik, maka semakin dingin temperatur.
maka pegunungan itu lebih dingin daripada dataran yang rendah. Seperti itu ya. Kalau kita lihat maka yang lebih tinggi itu lebih dingin ya, lebih dingin. Quito itu daerah pegunungan ya. Itu lihat ada konturnya yang lebih rapat. Dan Guayaquil itu ada di dekat perairan. Jadi lebih panas. Dan yang selanjutnya itu ada awan, tutupan awan dan albedo ya. Nah, apa itu albedo? Albedo itu adalah fraksi dari radiasi total yang dipantulkan oleh permukaan. Jadi fraksi dari radiasi total yang dipantulkan oleh permukaan. Nah, apa pengaruhnya? Jadi semakin banyak awan, maka dia memiliki albedo yang lebih tinggi. Ya, semakin banyak awan, maka dia dapat meningkatkan albedo yang lebih tinggi. Meskipun awan bukan satu-satunya fenomena yang dapat meningkatkan albedo dan bisa menurunkan temperatur ya, tetapi itu juga menjadi salah satu pengaruh dari variasi temperatur di bumi ini ya. Maka saya ulangi, jadi tutupan awan itu penting karena banyak awan memiliki albedo yang tinggi ya. Oleh karenanya maka awan merefleksikan bagian signifikan dari sinar matahari yang menyinari mereka kembali ke ruang angkasa. Sehingga tutupan awan itu mengurangi jumlah radiasi yang datang. Radiasi surya tentunya ya. Dan temperatur siang hari akan lebih rendah seandainya awan tidak ada dan langit cerah ya. Seperti itu. Baik, dan untuk suhu di dunia itu biasanya divisualisasikan dengan sebuah peta yang namanya peta isoterm ya. Peta isoterm itu adalah peta atau ya peta ya yang menghubungkan garis-garis yang memiliki temperatur yang sama. Jadi iso itu sama artinya ya. Iso itu sama dan term itu panas. Jadi dia menghubungkan nilai-nilai panas yang sama. Oke. Sebagai contoh, jadi ini salah satu isoterm. Jadi setiap angka itu melambangkan derajatnya ya. Jadi garis-garis kontur ini dia mewakili garis dengan temperatur yang sama. Sebagai contoh, ini adalah garis untuk temperatur 90 derajat, kemudian ini adalah garis yang memiliki temperatur 80 derajat. Sehingga daerah ini adalah daerah yang memiliki suhu di antara 80 sampai 90 derajat, seperti itu ya. Dan ini juga sama ya, jadi di antara ini itu adalah suhunya 70 hingga 80 derajat. Seperti itu, saya kira itu untuk materi kendali temperatur. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.